Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Bersama saya Ina Qoriah dalam program acara DIPA Dialog Pagi, persembahan dari Hospital TV Rumah Sakit Sultan Agung. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program acara DIPA pada pagi hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas pada hari ini. Dan kami sapa juga para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan dalam menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Nah pemirsa, gula darah rendah atau disebut juga dengan hipoglikemia adalah suatu kondisi ketika kadar gula darah lebih rendah dari kisaran standar. Apabila kadar gula darah rendah, tubuh akan mengalami kekurangan energi untuk beraktivitas. Glukosa adalah sumber energi utama tubuh yang dapat seseorang peroleh dari makanan sumber karbohidrat seperti nasi. Namun beberapa kondisi lain atau penggunaan obat tertentu juga dapat menyebabkan gula darah menjadi rendah. Penting untuk memberikan pertolongan pertama jika mengidap penyakit gula mengalami penurunan kadar gula drastis. Namun, beberapa kondisi lain atau penggunaan obat tertentu juga dapat menyebabkan gula darah rendah pada orang yang tidak mengidap diabetes. Penting untuk memberikan pertolongan pertama jika mengidap penyakit gula darah mengalami penurunan kadar gula drastis. Pada kondisi yang parah, kadar gula bisa sangat rendah sehingga berisiko memicu komplikasi yang berbahaya. Nah pemirsa, dalam program kali ini sudah bersama narasumber yang sangat expert di bidangnya, yaitu Saudari Nurin Hakiki Rizky Eskepnes. Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam Mbak Ina. Oke, Mbak Kiki di ruang mana ya? Saya di ruang Firdaus, Mbak, lantai 8. Oh, ruang Firdaus itu yang high class itu ya, VIP kita pemirsa. Saudari Kiki, untuk kali ini kita akan berbicara tentang gula darah rendah. Oke, gula darah rendah itu apa sih Mbak? Apa gejala-gejalanya? Apakah ada orang awam itu apakah bisa melihat gejala-gejala itu dan bisa menangani hal tersebut? Oke, gula darah pada umumnya dikatakan rendah itu bila kadarnya di bawah dari 70 mg per dl. Namun rendahnya gula darah tersebut setiap individu itu berbeda-beda ya Mbak ya, tergantung kondisi dari individu tersebut. Nah, tanda gula darah rendah itu biasanya ditandai dengan ada kesemutan, jantung rasanya berdebar-debar, terus perasaannya itu jadi sering lapar, sering merasa lapar, terus sulit untuk berkonsentrasi. Terus biasanya juga beberapa pasien itu badannya terasa dingin. Kalau orang awam nyebutnya keringat dingin gitu ya Mbak ya, keringat dingin, lemes, terus pucat, bibirnya pucat, terus sering gelisah. Banyak sih Mbak ya gejalanya ya. Itu memang tanda-tandanya itu kita bisa mengalami, semua orang dapat mengalami hal tersebut seperti itu ya. Bisa. Setiap orang pasti mengalami hal tersebut. Kalau melakukan beberapa aktivitas tertentu. Nah, kalau ada gejala-gejala tanda seperti itu, apakah kita juga bisa sebagai orang awam itu bisa langsung menangani Mbak Kiki? Ya kalau orang awam biasanya kita diberikan dengan teh hangat terlebih dahulu, teh hangat manis ya Mbak Ina ya, teh hangat manis, terus kemudian dicek lagi beberapa menit setelahnya, biasanya 10-15 menit setelahnya, setelah minum teh manis, biasanya dicek lagi gula darahnya masih lemes atau tidak, masih berdebar atau tidak, masih gemeter atau tidak. Nanti kalau seumpamanya 15 menit kemudian kok masih merasa cemas, gemeter, tadi yang keringat dingin tadi bisa ditambah lagi dengan
minum manis lagi. Nanti kalau sudah mulai stabil, sudah merasa enak atau gula darah di atas 70, bisa dilanjutkan dengan makan makanan atau nyemil yang manis-manis seperti itu. Oke. Untuk gula darah itu tadi kan, misal kita melakukan aktivitas tiba-tiba lemes kayak gitu, itu juga itu ya Mbak, salah satunya ada gejala gula darah rendah itu ya? Bisa seperti itu, tapi tidak semua yang lemes itu ke gula darah rendah ya Mbak ya. Bisa jadi kita lapar, harus dicek makan itu tadi gitu. ya Mbak? Iya, harus dicek. Kalau tidak dicek pun biasanya kalau sudah mengidap penyakit diabetes, kalau ada gejala-gejala tersebut seperti lemes, pusing, keringat dingin, biasanya sudah langsung mengontrol diri, oh aku ini kayaknya rendah di gula darahku, seperti itu. Udah protek udah protek ya? sendiri, betul sekali. Jadi bisa diakali dengan itu tadi, kita minum yang manis seperti itu. Nah, Mbak Kiki tadi udah gejala-gejalanya kita udah tahu nih, ada lemes, ada gemeter kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah gula darah tersebut? Kalau mencegah agar gula darah itu tidak rendah ya Mbak Ina ya, biasanya kalau untuk pasien-pasien diabetes lebih khususnya, itu biasa rutin memantau kadar gula darah dengan kita periksa ke dokter atau melakukan pengecekan dengan aku cek. Terus kemudian kita bisa mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi seimbang sesuai dengan jadwal makannya. Kalau seumpamanya pasien itu menggunakan insulin, biasanya kita setelah disuntik insulin kita harus segera makan, tidak boleh dijeda terlalu lama seperti 1 jam atau 2 jam setelahnya baru makan. Itu akan berisiko tinggi untuk terjadi hipoglikemi. Nah, terus kemudian kita harus mengkonsumsi obat pengontrol gula darah secara teratur atau sesuai dosisnya seperti yang saya bilang tadi ya Mbak Ina ya. Jadi kita tidak boleh mengadvisi sendiri nih, oh aku kayaknya ini gulaku tinggi sekali ya, tak kasih insulinnya 20 unit saja. Itu sepertinya kurang pas ya Mbak. Kita harus konsultasi ke dokter. Atau by phone, mungkin sekarang kan sudah canggih ya Mbak ya. Kita bisa konsultasi by phone atau by WA dengan dokternya atau yang lain. Terus kemudian kita bisa menghindari aktivitas yang berlebihan, jangan sampai kita kelelahan. Seperti sekarang yang lagi tren itu kita jogging, lari pagi, olahraga ya. Sekarang lagi musim-musimnya, mudah-mudahan tidak musim lagi ya Mbak ya. Sebelum olahraga mungkin kita bisa mengkonsumsi minum manis sedikit mungkin, atau makan permen atau madu biar tidak nanti ngedrop waktu kalau kecapean ya tadi ya. Kalau kecapean kita bisa ngedrop. Terus jika kita beraktivitas di luar rumah seperti yang tadi ya, kita usahakan bawa cemilan, minimal permen lah Mbak. Permen selalu ada di kantong, kan minimalis ya, kecil gitu. Itu cukup membantu ya? Cukup membantu sekali gitu. Terus kalau ada yang agak ekstrim, hindari atau membatasi konsumsi minuman yang beralkohol, seperti itu. Mbak Kiki, kalau di ruang perawatan gitu kan banyak ya pasien-pasien dengan gula darah rendah. Nah, bagaimana sih apa yang dilakukan saat mengalami gula darah rendah itu? Biasanya kita itu kalau mengalami gula darah rendah ya Mbak, untuk pasien atau non-pasien ya, maksudnya untuk kita pribadi atau masyarakat pada umumnya, lebih baik jangan diabaikan jika ada gejala-gejala tersebut. Seperti udah lemes tadi, keringat dingin, mungkin mikirnya nggak apa-apa, aku paling cuman gini, cuman itu gitu. Tapi menurut saya itu jangan diabaikan, karena kalau sudah nanti gula darahnya itu terlalu rendah sekali, nanti akan beresiko pasien itu kejang. Bisa jadi ke penurunan kesadaran, nggak sadar dan akhirnya koma. Kan sayang sekali kan Mbak ya, kalau kita udah tahu ciri-cirinya seperti itu, kita abaikan, nanti malah kita ketemu yang rendah-rendah itu tadi yang jadi terakhir koma tadi. Sudah penangannya udah istilahnya udah lambat ya. Makanya biasanya beberapa langkah untuk mengatasi gula darah rendah yaitu tadi seperti yang saya sebutkan, makan atau minuman yang bisa untuk meningkatkan gula darah seperti teh manis, air gula atau permen tadi seperti yang saya ceritakan. Kemudian setelah itu 15 menit atau 10 menit diperiksa lagi
Kalau masih di bawah 70 mg per dl, bisa ditambah lagi untuk minum manisnya. Kemudian kalau sudah setelah itu setelah kita periksa kok gula darahnya sudah standar di atas 70, mungkin bisa kita suruh pasien itu tetap melakukan ngemil lah, ngemil. Tapi ya Bu, ngemil boleh, Bapak ngemil boleh, tapi jangan terlalu banyak, nanti malah terlalu tinggi gula darahnya, seperti itu. Iya, soalnya banyak masyarakat umum kita kalau gula darah rendah itu enak, makanya enak-enak. Tapi kalau gula darah tinggi, nah itu yang dibatasi lebih ekstrim lagi ya. Nah, Mbak Kiki, apa yang menyebabkan gula darah rendah itu sebetulnya apa sih? Nah, sebenarnya ada banyak ya Mbak yang menyebabkan gula darah itu rendah. Nah, salah satu diantaranya untuk pengidap diabetes biasanya itu penggunaan insulin atau obat yang tidak sesuai dosis atau takarannya. Jadi mungkin insulin itu terlalu sedikit penggunaannya atau obatnya itu tidak sesuai dosisnya. Harusnya diminum 3 kali sehari, malah diminumnya cuma 1 hari sekali. Untuk insulin biasa disuntikkan sebelum makan. Itu bisa disuntikkan sebelum makan, tapi makannya masih 2 jam lagi, 3 jam lagi, atau diundur-undur seperti itu. Itu bisa berpotensi gula darah itu ngedrop atau rendah seperti itu. Terus kemudian tadi mengkonsumsi minuman yang beralkohol, pola makan tidak sehat seperti menunda-nunda makan seperti yang saya ceritakan tadi, terus kekurangan nutrisi tubuh. Jadi untuk pasien-pasien tertentu atau untuk orang-orang tertentu diet, tanda kutip ya Mbak, diet yang tidak pas itu menyebabkan insulin itu juga tidak terkontrol, bisa jadi rendah atau bisa jadi aku diet terus tiba-tiba waktu kerja kepalanya pusing, jatuh, pingsan, mungkin ya, itu bisa jadi tadi ya Mbak ya, gula darahnya rendah. Terus kemudian kalau untuk mengidap penyakit diabetes bisa jadi karena kurang jarang ya Mbak ya, jarang lah ya, jarang mengontrol gula darah ya. Biasanya ada beberapa kurang aware sama dirinya kurang sendiri aware. Maksudnya aku kan udah diabetes nih, aku pakainya ini aja deh seterusnya gitu, atau aku udah merasa enak insulin aku lepas deh gitu. Banyak sekali ngobatin sendiri, betul. Atau kalau enggak dokternya itu beralih ke dokter Google. Sering saya menemui pasien yang seperti itu, dokter Google seperti itu. Nah, ada lagi beberapa penyakit tertentu seperti hepatitis, malaria, gangguan ginjal, dan penyakit lain yang gandeng geret sepertinya ya Mbak ya. Biasanya kalau ada penyakit diabetes penyertanya gandeng geret, itu bahasa Inggrisnya mungkin seperti itu. Terus atau puasa dalam waktu yang terlalu lama, seperti itu. Mbak Kiki, tadi itu insulin tuh apa sih? Kalau orang-orang awam itu kurang, kalau yang belum tahu apa sih insulin itu? Insulin itu obat pengontrol gula darah, Mbak. Obat pengontrol gula darah dalam bentuk suntikan yang disuntikan melalui SC subkutan ya Mbak ya. Bisa di lengan, di paha, atau di perut. Itu bisa disuntikan sendiri ya? Bisa, nanti diedukasi. Tapi dengan edukasi para perawat ya? Iya, diedukasi dulu biasanya kita. Saudari Kiki, ini tadi kita kan membahas tentang gula darah rendah. Nah, saya juga sering mendengar gula darah tinggi. Apa itu perbedaan antara gula darah rendah dan tinggi? Apakah memang sama-sama berbahaya atau seperti apa? Nah, Mbak Ina, kalau untuk gula darah rendah itu kita menyebutnya hipoglikemi ya Mbak. Itu biasanya gula darah nilainya di bawah dari 70 mg per dl itu tadi seperti yang saya ceritakan. Kemudian kalau untuk gula darah tinggi biasanya itu nilainya di atas 200, kurang dari sama dengan 200 mg per dl. Nah, untuk tanda dan gejalanya kalau gula darah tinggi itu ditandai dengan seperti kita kelelahan, hampir sama sebenarnya dengan gula darah rendah. Tapi kalau gula darah tinggi itu lebih ke cepat lelah, terus pusing, terus sering buang air kecil, terus rasanya tuh pengen makan, hampir sama ya Mbak sebenarnya, cuman lebih bedanya biasanya ke sering buang air kecil itu tadi, sama sering lapar, hawanya kok pengen makan terus, seperti itu. Terus itu pun kalau tidak
segera ditangani untuk gula darah tinggi itu juga sama tadi, bisa mengakibatkan gagal nafas, sesak nafas, gagal nafas, dan akhirnya koma tadi. Berarti antara rendah sama tinggi Hampir itu sama. memang harus kita waspadai ya. Betul sekali. Harus segera kita tangani juga. Kita nggak boleh menyepelekan gejala-gejala yang disebutkan tadi ya. Betul sekali. Gejala umumnya yang rendah pun juga seperti itu tadi ya, seperti gemetar, keringat dingin, seperti itu. Nah, Saudari Kiki, apakah efek dari jangka panjang jika seseorang itu mengalami gula darah rendah? Ya, untuk gula darah rendah, untuk efeknya ya Mbak ya, kalau tidak segera ditangani atau penanganannya terlambat, itu tadi bisa menyebabkan beberapa komplikasi seperti perdarahan otak, terus serangan jantung, kemudian untuk gangguan fungsi kognitifnya, terus untuk efek jangka panjangnya lagi bisa menyebabkan penyakit jantung tadi karena ada serangan jantung untuk penyakit mata juga bisa menyerang ke mata, ke ginjal, dan bisa terjadi kerusakan saraf, terus terjadi koma seperti tadi yang saya ceritakan. Kita sering penyakit gula itu memang bisa ke seluruh organ tubuh kita. Betul gitu sekali. ya. Seperti yang saya cerita tadi, gandeng geret ya Mbak Gandeng ya. geret, Gandeng iya. geret. Ada yang di mata, di jantung, hepar, dan lain-lain ya. Betul sekali. Apakah yang perlu dilakukan jika seseorang itu sering mengalami gula darah rendah? Nah, untuk gula darah rendah tadi, saran saya untuk segera periksa ke dokter saja sih Mbak. Harus sering memeriksakan kadar gula darah kita ke dokter. Karena itu tadi, kalau tidak diperiksakan nanti akan berujung ke komplikasi yang signifikan seperti tadi. Jadi kita harus sering memeriksakannya. Jadi paling enggak 1 bulan sekali, atau minimal kita punya alat aku cek sendiri di rumah, atau alat cek gula darah sendiri di rumah seperti Buat itu ya, siap-siap apakah ini darahnya rendah kurang dari 70 tadi atau lebih dari 200 seperti itu. Saudari Kiki, bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah seseorang itu sudah pulih dari gula darah rendah itu tadi? Oke, agar kita tahu itu tadi dengan cara mengecek ya Mbak ya, lebih akuratnya dengan cara dicek gula darahnya, atau berangsur membaik jika tanda-tanda atau yang tadi saya sebutkan itu sudah mulai menghilang. Mungkin keringat dinginnya sudah tidak ada, sudah merasa enak, jantung sudah tidak berdebar, kemudian dicek tadi gula darahnya sudah mulai membaik. Seperti itu. Nah, Saudari Kiki, terakhir nih, gimana tips-tipsnya untuk mengatasi gula darah rendah? Oke, untuk teman-teman, untuk mengatasi gula darah rendah sebenarnya itu sangat mudah. Sebelum melakukan aktivitas, kita jangan bangun tidur nih ya, kita tidak usah langsung melakukan aktivitas. Kalau akan melakukan aktivitas yang terlalu berat, kita bisa diawali dengan minum manis mungkin. Terus kemudian segera memeriksakan ke dokter apabila gejala-gejala tadi yang saya sebutkan itu muncul. Terus kalau sudah terdiagnosa diabetes, sering-seringlah periksa ke dokter untuk memeriksakan kadar gula darahnya agar nanti untuk pengobatannya bisa lebih tepat. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Saudari Kiki atas ilmu yang sangat luar biasa tentang gula darah rendah. Jadi kita tahu bagaimana kita mengatasi hal tersebut, gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi apabila kita mengalami hal tersebut atau keluarga kita ada yang mengalami hal tersebut. Terima kasih kepada Mbak Kiki atas kedatangannya, kesempatannya, sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa, bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sehat selalu untuk Mbak Kiki, sukses selalu ya. Baik pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan Dialog Pagi di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan Hospital TV Sultan Agung. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Saya Ina bersama kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.